Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, maka itu kenikmatan yang luar biasa, patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang dengan judul seberapapun sedekah Anda asal ikhlas dan tahu caranya, Allah akan melepaskan jerat hutangmu. Sudah kita pahami bersama bahwa orang yang berhutang itu hidupnya tidak akan tenang. Banyak rasa malu, khawatir, ya, susah semuanya. Karena hidup kita untuk bekerja tetapi hasilnya hanya untuk mencicil uang pinjaman atau hutang tersebut. Maka ketika kita mengalami seperti itu sebagai orang yang beriman, tentu akan lari kepada kitabullah atau firman-firman Allah. Bagaimana menurut Allah? Menurut Allah, jika kita punya hutang, itu bukan kita harus menghutang lagi, tetapi kita harus banyak bersedekah. Walaupun sekecil apapun, bahkan digambarkan satu buah kurma, itu sudah satu sedekah yang dihitung oleh Allah kebaikannya. Allah menyampaikan, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Itu satu seruan dari Allah untuk kita memberikan sebagian rezeki kita. Saya percaya Anda pasti punya uang. Sedikit pun tidak masalah. Tetapi tentu ini ada tata caranya. Ya. Jika kita ingin bersedekah, maka kita harus tahu juga yang namanya adabnya. Ya. Adabnya. Kalau niatnya yang panjang juga ada, tetapi ya minimal Anda ketika bersedekah adalah yang pertama adalah niat untuk mencari ridho Allah, ya, untuk menjalankan perintah Allah, karena memang diperintahkan untuk bersedekah. Bahkan ketika tidak punya apapun, kita tetap dianjurkan bersedekah meskipun dengan perbuatan dan perkataan yang baik, itu pun juga sedekah. Jadi tidak alasan orang tidak punya tidak bisa bersedekah. Karena dengan perkataan yang baik saja itu sudah dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebat dan luar biasanya maha kasihnya Allah kepada manusia. Lantas bagaimana caranya? Ya, untuk bersedekah sebaiknya juga Anda perlu tahu siapa saja yang perlu dan pertama kali diberikan sedekah. Jika itu diberikan kepada orang, maka yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah guru-guru kita. Yang ketiga adalah saudara dekat kita. Yang keempat adalah tetangga-tetangga kita. Kemudian barulah kepada orang-orang yang berhutang, punya hutang, itu perlu dibantu semampu kita. Itu alamat atau tujuan yang perlu disampaikan sedekah itu. Adapun caranya yang terbaik adalah ketika Anda bangun subuh, maka ketika akan sholat subuh,
maka Anda bisa menyisihkan walaupun hanya 2.000 atau 5.000 setiap hari, setiap subuh. Insya Allah dalam waktu 40 hari ketika Anda bisa menabung dengan rutin, meskipun hanya sekecil, katakanlah 1.000, maka berikanlah setelah 40 hari kepada orang yang membutuhkan. Bisa Anda wujudkan dalam bentuk uang, bisa Anda wujudkan dalam bentuk makanan atau yang lain. Maka yang perlu diketahui adalah adabnya agar berterima sedekah kita. Yang pertama tadi niatnya harus ya dalam rangka mencari ridha Allah, bukan untuk mencari sensasi atau mencari agar menjadi terkenal. Tidak itu ya. Yang pertama ya, jadi adabnya adalah diniatkan tulus semata mengharap ridha Allah ya. Kemudian yang kedua, menggunakan harta yang halal. Jadi kalau banyak itu haram tidak akan diterima. Sebaliknya yang kecil kalau itu baik maka akan diterima. Kemudian berasal dari usaha yang baik. Kemudian merahasiakan sedekah kita sebaiknya. Ya. Kemudian mewakilkan, menyerahkan untuk menyampaikan sedekahnya agar menghindari riya atau pamer. Kemudian mendoakan agar sedekah itu bermanfaat. Kemudian mendahulukan orang-orang yang soleh, orang tua kita, guru kita, ya, fakir miskin, tetangga dekat. Kemudian tidak menunda sedekah. Ya. Kalau sedekah itu berkaitan dengan masalah hukum, ya wajib, maka jangan sampai kita menunda. Misalnya membayar zakat, ya, membayar zakat fitrah misalnya. Jangan sampai kita menunda. Kalau itu diberikan setelah lewat dari Lebaran maka tidak akan sah. Kemudian tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang kita berikan sedekah kita kepada orang lain. Dan tidak boleh pula karena mungkin satu hal orang tersebut tidak baik dengan kita, sudah dikasih, kemudian kita memintanya, itu pun juga tidak dianjurkan. Ya. Maka itu hal-hal yang penting seperti itu Anda ketahui jika Anda ingin bersedekah agar berterima di sisi Allah dan akan dibalas dengan lipat ganda, sehingga hutang-hutang Anda, syarat hutang Anda akan menjadi lepas karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.